waktunya kita sekarang ada di Tribun News Bogor, di mana kita akan melangsungkan kegiatan wawancara tugas jurnalistik multiplatform. Bagi teman-teman yang mau mengikuti kegiatan kita, yuk ikut kita ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Tazkiyah saat ini sedang berada di Tribun News Bogor ya. Kita akan bertanya-tanya terkait dengan jurnalistik multi-platform yang akan langsung kita tanyakan dengan content manager dengan Pak Widi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas Cimi ya. Betul Pak. Selamat datang ya di kantor Tribun News Bogor. Kita pagi ini mau ngapain? Ngobrol-ngobrol ya? Ngobrol-ngobrol santai aja. Ngobrol. Iya. Oke. Kita mau nanya-nanya nih terkait dengan jurnalistik ini ya, terutama untuk Tribun News Bogor sendiri gitu ya. Nah di era yang sekarang ini Pak, kira-kira apa nih tantangannya dalam dunia jurnalistik multi-platform ini Pak? Dunia jurnalistik multi-platform. Itu yang menjawab kenapa media online ataupun media mainstream harus melakukan revolusi atau bahasa lainnya harus melakukan inisiatif perubahan. Isunya kita multi platform kan. Tadi teman-teman bertanya soal multi platform. Apakah Tribun News Bogor melakukan itu? Apakah sudah melakukan menjalankan praktik jurnalisme multi platform? Ya, kita sudah melakukan itu. Kenapa? Sekarang bisa dihitung sebagian orang masih memanfaatkan website untuk mencari informasi. Iya. Tapi Gen Z, milenial, dia nggak mau buka website nyari info, dia taunya dari TikTok, Iya. Instagram, mungkin informasi-informasi lain lah. Bahkan di TikTok aja dia dapat informasinya potongan-potongan segala macam. Mengacu kepada hal itu, kelas Tribun News Bogor yang sudah berdiri sejak 10 tahun yang lalu harus melakukan perubahan-perubahan itu. Saat ini yang bisa bertahan itu bukan media mainstream atau media online yang kuat, tapi media mainstream yang bisa beradaptasi. Dengan zaman saat ini. Yes, saya punya anak usia kalian. Bahkan sudah lulus kuliah. Saya tanya, kamu tahu informasi ini dari mana? Dari Instagram, Pi. Kamu nggak pernah buka Tribun Bogor? Nggak pernah. Ribet. Tantangan itu yang harus kita lakukan. Bicara multi-platform adalah multi itu lebih dari satu. Iya, benar-benar. Platform itu adalah sumber informasi, platform itu adalah sebuah bagian platform. Jadi kenapa dari sejak awal Tribun News Bogor berdiri itu 1 Oktober 2015. Kita cuma punya website, punya website ditambah Facebook. Karena ketika 2015 lagi happening Facebook, masih happening. Ketika kita mempublish informasi, berita kita di Facebook, itu pembacanya langsung banyak. Iya. 2015. Sekarang masih pakai Facebook nggak? Enggak. Terdaftar tapi jarang dibuka Pak. 2015 saya udah nggak pakai Facebook. Meskipun saya sudah punya Facebook dari 2010. 2015. Kenapa? Karena sudah mulai eranya sudah mulai berubah. 2015 kita melengkapi Facebook dan Instagram. Waktu itu belum benar-benar multi platform, baru website, baru Facebook, baru Instagram. Tapi keberadaan Facebook dan Instagram pada saat itu masih bisa menunjang informasi untuk sebagai salah satu platform distribusi informasi kita. Masih ada pengaruhnya gitu. Masih ada pengaruhnya karena apa? Ketika kita sosialisasikan sebuah konten, 1 atau 2 konten di Facebook, itu pembacanya banyak. Ditambah lagi Facebook pun melakukan perubahan algoritma kan? Iya benar. Setiap saat dia melakukan metadatanya perubahan. Pada akhirnya media mainstream harus melakukan perubahan, harus melakukan revolusi tadi itu ya. Revolusi yang harus saya bilang ya. tadi. Makanya sekarang kita sudah merambah ke TikTok, ke YouTube. Bahkan kita sudah mulai melengkapi Instagram dengan Thread. Kita awalnya hanya punya Facebook dan Instagram. Karena waktu itu 2015 ya memang happeningnya masih di situ. Kemudian pada akhirnya perkembangan waktu membuat kita semakin sulit mencari traffic. Kenapa menjadi sulit mencari traffic? Orang sudah tidak menggunakan lagi Facebook. Di luar sana, masih di pedalaman sana lah ya, orang masih menggunakan Facebook sebagai sarana komunikasi. Saya nggak tahu apa di Padang juga sebagian orang sudah menggunakan Facebook. Ini aja sudah tidak menggunakan Facebook. Ya kan? Padahal dulu kita tahu Facebook itu sebagai informasi kalau kita mendapatkan info soal daerah kita segala macam ya. Kedekatan kita dengan daerah kita semakin dekat dengan adanya Facebook kan. Tapi termasuk juga informasi-informasi yang ada di Facebook itu.
Tapi lambat laun kita susah, akhirnya kita harus mencari terobosan lagi. Iya. Kita yang sebelumnya nggak punya YouTube, terus akhirnya kita berpikir, karena semua media sosial yang ada di jagat maya ini adalah itu menjadikan platform itu sebagai media informasi kita. Dulu ketika zamannya koran, secara physically ada. Iya. Ya tak? Betul, Jim. Jadi orang tua kita baca koran, udah ada korannya, nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain. Tapi di era digital saat ini, ketika di era informasi yang semakin canggih kayak gini, semua orang bisa mendapatkan informasi dari mana? Dari manapun saat ini. Kalau Tribun News Bogor tidak melakukan terobosan atau tidak melakukan upaya evolusi seperti itu ataupun menyesuaikan atau beradaptasi, habis kita. Iya, benar. Nah, menarik Pak. Berarti dengan adanya revolusi yang terjadi ya di dunia jurnalistik saat ini itu ya Pak ya. Kira-kira secara sumber daya manusianya gitu ya, itu justru semakin kita tuh butuh banyak orang atau justru semakin efisien, itu seperti apa kira-kira? Menarik, jadi gini, kita itu sebenarnya menganut manajemen bagaimana membuat kita tidak terlalu berprinsip bahwa banyak orang itu berarti menghasilkan banyak produk. Artinya bahwa dari sejak awal Tribun melakukan strategi efisiensi dari awal tuh yang kita lakukan apa? Bagaimana kita selalu mencetak SDM yang terbatas itu menjadi multi talent. Seperti itu. Di awal-awal 2018, di tahun-tahun 2018, waktu itu kita masih berkantor di kantor lama. Kantor kita nggak sebagus ini. Kantor kita hanya rumah kecil. Waktu itu kita sulap menjadi kantor. Kita di sana ada 8 tahun. Sekitar tahun 2000 sebelum COVID itu kita masih di sana. Lama juga ya, 8 tahun ya. Betul. Kita baru pindah ke sini 2022. Januari 2022. Jadi at least kita menempati kantor ini baru 3 tahunan. 2022 ke bawah itu kita menempati kantor lama. Yang sangat super minimalis karena rumah segala macam. Punya juga karyawan juga minimalis. Karyawan kita tidak lebih dari 15 orang. Pada perkembangan selanjutnya kita berpikir bahwa ada platform yang harus kita siapkan untuk menunjang sosialisasi atau distribusi channel kita. Distribusi apa? YouTube. Apa yang saya lakukan sebagai content manager? Saya coba mencari bibit-bibit di tim kita dulu. Saya tarik dia dari lapangan, dia seorang reporter, ya, kerjaan dia cuma nulis tadinya, tapi dia punya kemampuan untuk mengedit video, meskipun belum expert. Berproses, akhirnya dia bisa jadi videografer. Kita butuh studio. Untuk bikin YouTube butuh studio. Kita butuh peralatan segala macam. Dalam kondisi yang memang kita tidak kaya. Kita bukan perusahaan kaya yang setiap saat, kita gak butuh sesuatu, langsung kita beli. Kita butuh sesuatu, saya tinggal bilang pimpinan langsung beli. Enggak. Kita memanfaatkan apa yang ada dulu, manpower yang ada dulu. Meskipun dia tidak punya dalam spesialis dia sebagai news anchor, pembawa berita, tapi setidaknya dalam kondisi darurat, dalam kondisi yang serba kurang, kita bisa memanfaatkan challenge teman-teman. Dan pada akhirnya saya pun melakukan hal yang sama. Saya harus mengupgrading diri saya sendiri. Iya. Ya. Jadi reformasi itu, lulus reformasi 1 tahun kemudian saya sudah, masih SD. Belum lahir Kan? Orang tua masih PDKT waktu itu kayaknya. Ya, karena tahun segitu ya. Kan? Iya, lahir. Saya sudah jadi wartawan. Meng-hire orang itu mudah. Oke, meng-hire orang itu mudah. Saya tinggal buka lowongan kerja. Iya, betul. Betul. Dibutuhkan video production, dibutuhkan untuk ini bla bla segala macam. Tapi itu tidak lantas membuat kita bisa langsung easy going. Iya kan? Betul banget. Iya kan? Butuh proses. Lah, saya akhirnya berpikir dengan beberapa pimpinan, kenapa kita nggak manfaatin dulu orang-orang dalam? Berarti dari internal ya? Yes, karena basically-nya tetap kan apapun, basically-nya adalah jurnalistik. You mau main YouTube pun, mau main Instagram, sekarang basically-nya jurnalistik. Kenapa kita melakukan upaya untuk revolusi dari dalam dulu? Karena kita memanfaatkan manpower yang di dalam dulu. Jadi nggak harus banyak gitu, semua orang harus kerja gitu ya Pak, tapi ya karena gini, bisa mencukupi udah cukup. Karena kebutuhan kita bukan seperti permainan sepak bola yang betul harus jago banget di bagian itunya gitu ya. Betul. Artinya kita butuh permainan itu bisa, kalau dalam sepak bola
permainan itu bisa jalan kalau ada 11 pemain. Yap. Kalau di kita tidak perlu 2-3 pemain, kalau yang jalan. Jalan aja ya. Seperti itu. Oke. Tapi bicara soal efisiensi, bicara soal kemampuan seseorang yang harus kita gali, kita lakukan itu. Nah itu ya tadi menjawab soal efisiensi, terus soal tenaga kerja segala macam, kompetensi, kebutuhan kerja jurnalistik di Multiplatform, terus khususnya di Tribun News Bogor ini. Jadi kita sangat memanfaatkan manpower kita, yang ada ya. untuk kita didik untuk kemampuan dia di kemudian hari juga. Oke. Nah, berarti kan ini kan Bapak sudah terbiasa memanage tim ya Pak. Nah, lantas bagaimana sih proses manajemen dari redaksi di Tribun News Bogor itu sendiri? Kayak mulai dari planningnya, terus organizingnya, actuatingnya, hingga controlling diimplementasikan dalam produksi konten multiplatform seperti itu. Bagaimana Pak? Oke, jadi gini, kita punya sebuah sistem, ya, part-part masing-masingnya. Ada tim video, tim editorial. Tim editorial itu tim redaksi ya. Di situ ada editor, ada uploader, gitu kan. Pokoknya ada reporter, itu masuknya dalam tim editorial. Tim video terdiri dari tim media sosial, tim video production, news anchor ada di situ. Di sini tuh ada 2 rumah besar. Tapi semuanya di bawah pengawasan saya, di bawah kendali saya. Jadi gini, bagaimana pekerjaan yang kita lakukan, bagaimana sebuah sistem yang kita jalankan. Semua sistem berawal dari bawah, semua proses pekerjaan dari bawah. Bagaimana sebuah berita bisa tersaji hingga ke pembaca dan bisa terdistribusi secara multiplatform. Semua berawal dari pekerjaan yang dilakukan oleh reporter di lapangan. Oke. Setiap hari kita punya grup besar. Setiap hari saya melakukan perencanaan. Saya punya 3 reporter di lapangan. Satu persatu saya buat penugasan. Ya kan? Satu persatu ada penugasan. Si A hari ini kemana. Follow up berita apa. Dan mereka dari semua tugas-tugas itu, ya, yang saya susun setiap pagi, itu tuh mereka harus jalankan itu. SOP di Tribun Bogor, setiap reporter harus melengkapi karya jurnalistiknya atau hasil tulisannya dengan foto dan video. Foto dan video. Jadi harus ada bukti. Yes, wajib. Karena kan kita tidak pernah tahu. Setidaknya kita meminimalisir kecurangan-kecurangan itu. Dan kita sangat fokus dengan namanya original content. Jadi jangan sampai lo memanfaatkan produk punya orang. Seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Itu yang terjadi. Nah, makanya kenapa setiap reporter wajib harus ada. Setiap liputan dia wajib harus ada video. Entahlah itu video wawancara atau segala macam. Kenapa? Semata-mata sebenarnya bukan karena ini masalah trust. Betul bahwa pimpinan harus punya trust terhadap anak buah. Sebaliknya juga anak buah harus punya. Bagi seorang reporter di kami di Tribun Bogor, video itu menjadi wajib karena masuk dalam KPI. Work perform indikator mereka. Sehari-hari harus memasukkan video. Yang kedua, dengan video itu mereka juga harus siap sewaktu-waktu jika ada peristiwa terkait dengan video itu, dia harus melakukan live report. Live report itu langsung di-hire dari studio dan dia melaporkan terhadap objek atau sebuah kejadian dalam peristiwa itu. Makanya dia butuh video sebagai footage. Yang ketiga, kenapa video itu dibutuhkan? Karena video akan diolah oleh tim sosmed, oleh tim video production untuk dinaikkan di jadi konten ya. YouTube dan Instagram. Oke. Akhirnya nyambung ya. Kalau sebuah rangkaian dalam sebuah rangkaian komputer atau dalam sebuah fisik itu nyambung semua tuh. Hasilnya ya dalam layar nanti keluarnya. Yang satu keluar dalam bentuk berita di media online-nya, yang satu keluar dalam bentuk YouTube, yang satu keluar dalam bentuk Instagram, yang lainnya keluar dalam bentuk tweet, di-share juga. Jadi multi platform itu seperti itu, Mbak. Gitu loh. Jadi dari satu pekerjaan
Satu produk tapi berbagai distribusi gitu. Itu yang dilakukan dan itu kita bekerja berdasar aktif. Bagaimana controlling? Controlling ada di tingkat editor. Ketika berita dikirim ke basket atau milis kita dari reporter, itu akan diedit oleh editor. Editor yang sudah punya pengalaman 5 sampai 7 tahun sebagai wartawan, sebagai karyawan, dia punya kemampuan ini berita ini benar apa enggak, lengkap apa tidak, berita ini nyadur apa tidak. Editor punya kewenangan untuk tidak menaikkan ataupun bahkan menurunkan berita itu. Editor punya kewenangan untuk menaikkan ataupun menahan berita itu atas dasar konsultasi dengan content manager. Editor bisa berkonsultasi dengan saya, Pak atau Mas, ini berita ini meragukan nih. Kenapa? Karena kurang lengkap segala macam. Ya udah silakan cek ke yang bersangkutan. Berita ini sumbernya dari mana segala. Nah itu kemampuan, itu controlling yang kita lakukan. Jadi tidak serta-merta berita dari lapangan tiba-tiba langsung naik. Kita lihat dulu berita terkait kasus, apakah ini berimbang atau tidak. Berita terkait kasus, apakah ada konfirmasi atau tidak. Termasuk juga editor bisa melakukan controlling terhadap reporter, apakah ada kelanjutan dari berita ini. Apakah ada konfirmasi dari berita? Berita dinyatakan aman ketika sudah naik di platform website kita. Nah, ketika sudah naik di platform kita, di website kita, itu baru bisa diadopsi oleh yang lain. Videonya bisa diadopsi di YouTube segala macam, karena sudah ada informasi awal di website kita. Kalau misalnya nih ada orang yang pengen gabung nih jadi jurnalis lagi gitu ya di Tribun News Bogor. Kira-kira nih Pak, apa kompetensi wajib atau skill yang harus dia punya biar dia bisa bersaing di sini, kerjanya juga cepat dan dia juga bisa multitasking lah. Nah, kompetensi seperti apa sih yang dibutuhkan kira-kira Pak? Sekarang tuh lebih spesifik. Semakin ke sini, kita lebih membatasi dan lebih mengkerucutkan. Karena kemampuan personalnya juga semakin terbatas, ya kan, lebih spesifik. Ketika kalian nanti akan masuk ke dunia kerja dan kalian akan melamar di perusahaan sesungguhnya, akan yang ditanya apa? Satu, mana hasil kerja kamu? Itu aja yang ditanya. Iya ada, tampilkan dalam bentuk visual. Gimana caranya ketika kalian bersiaran atau belajar siaran segala macam, tampilkan dalam bentuk visual. Kedua, sering melatih suara kalian. Dunia kerja udah semakin spesifik. Nggak bisa. No, kita di media online sebesar Tribun News Bogor, sebesar Tribun News, itu kita udah spesifik. Ketika kita butuh video production, kita cuma butuh hasil kerja lu apa? Mana contohnya? Mana video lu? Ada video dokumenter lu? Yang dibutuhkan oleh Tribun News Bogor lebih kepada kemampuan spesifikasi terhadap sebuah kerjaan, terhadap sebuah kebutuhan pekerjaan. Berarti kan otomatis ada strategi-strategi yang besar yang dijalankan oleh Tribun News Bogor itu sendiri. Nah, kira-kira strategi apa sih Pak yang diterapkan di Tribun News Bogor dalam mengelola berita yang akan disebarkan di multi platform? Kepercayaan user experience terhadap produk yang dihasilkan oleh Tribun News Bogor. Semakin sering berita dikomplain, semakin banyak user yang mengkomplain berita kita, semakin jauhlah kita pada sisi trust. Itu penting. Quality product menjadi salah satu yang utama yang kita harus pertahankan, harus kita tingkatkan. Membuka lembaran kelam Tribun News Bogor, kita punya lembaran kelam. Kenapa? Ketika dulu kita bobokan dengan berita-berita, mohon maaf, misalkan berita-berita yang bombastis, ya kan, beranjak dari itu kita terus berbenah. Ketika beberapa bagian yang bisa kita manfaatkan untuk menunjang publikasi berita kita sudah melakukan filterisasi Google misalkan. Google tuh udah sangat merubah algoritmanya, rutin merubah algoritma terkait dengan publisher ya. Kita ini kan publisher, terkait dengan artikel-artikel yang dihasilkan oleh publisher. Dan itu tidak mudah. Google tuh sudah melakukan perubahan-perubahan
Kalau kita mau mengikuti arah permainan Google, ya kita harus mulai beradaptasi. Kita mengkritisi jalan yang rusak, pasti ada narasi negatifnya. Karena ada sesuatu, pasti ada. Kita akan mengkritisi pemerintah daerah segala macam. Itu sebenarnya menjadi bagian dari sebuah etalase besar dari sebuah berita. Dalam etalase besar itu isinya pasti ada kritisi, ada kritikan. Ketika kritikan pasti narasinya negatif dong. Ada pihak yang dirugikan atas berita itu. Tapi itulah bentuk sebuah sosial kontrol. Gitu. Jadi kita mencoba melakukan perubahan-perubahan untuk menjadi lebih baik. Seperti itu. Meskipun itu tidak lantas juga menghindari zero komplit, tidak. Oke. Pasti ada aja ya. Namanya kita tiba-tiba dikirimi surat dari pengacara, beritanya seperti ini. Terakhir juga kita ada seperti itu. Bagaimana nih terkait dengan unsur ekonomi ataupun politik gitu ya, yang mempengaruhi praktik jurnalistik multiplatform di Tribun News itu sendiri? Media tidak akan bisa menghindari namanya unsur ekonomi dan politik. Karena itu pun salah satu informasi yang harus kita sampaikan. Ya, dimana kita masuk dalam percaturan politik itu harus dalam artian karena pada momen-momen tertentu media harus hadir sebagai bagian dari percaturan politik. Meskipun dia tidak ambil bagian dalam perpolitikan, tapi menjadi penyeimbang dalam perpolitikan. Contoh yang masih segar dalam hitungan pilkada, pilpres. Kita tentunya masyarakat butuh berita politik. Ya kan? Termasuk juga kita mengglorifikasi atau kita menyampaikan informasi siapa calon-calon kepala daerah kita, siapa calon bupati kita, rekam jejaknya seperti apa, harta kekayaannya seperti apa. Masuk dalam ranah politik? Iya, masuk dalam ranah politik. Kenapa kita harus sampaikan? Kita punya tanggung jawab besar terhadap masyarakat, terhadap pembaca kita. Meskipun pembaca kita bukan hanya pembaca orang Bogor ya kan, orang Padang seluruh Indonesia. Ya kan, kamu yang tinggal di Bogor meskipun tidak mencoblos bupati, tapi kan tetap berada di Bogor dan mengikuti perkembangan itu. Itu yang kenapa media harus hadir, harus berada di antara momen-momen itu. Unsur itu nggak bisa dilepaskan berarti ya. Karena kan termasuk juga keamanan. Geopolitik kita harus tahu, termasuk geopolitik negara seperti apa, geopolitik lokal, termasuk pendidikan, keamanan, kesehatan. Kenapa? Di Tribun Bogor banyak kanal-kanal, ada kanal pendidikan, ada kanal kesehatan, politik, hukum, bisnis, ekonomi masuknya ke bisnis. Ekonomi secara makro, secara mikro kita jelaskan. Dibahas ya. Secara makro, secara mikro kita mengangkat berita-berita yang terkait dengan grassroots di bawah, misalkan pedagang kecil, UMKM, itu kita tampilkan terus, meskipun itu tidak dalam konsumsi rutin tiap hari, seminggu sekali, seminggu 2 kali, tapi kita mengangkat potensi-potensi yang memang secara ekonomi itu harus dimunculkan. Politik setiap hari, setiap sehari, seminggu 2 kali segala macam kita harus menampilkan politik. Seperti itu, sebagai salah satu kebutuhan. Karena apa? Pembaca kita multi, sama seperti kita tadi bicara multi platform. Pembaca kita juga multi dan heterogen sekali. Iya. Kayaknya kalau bicara tadi pertanyaannya politik dan ekonomi, ya kita tidak bisa melepaskan dari itu. Oke Pak, dan sejauh mana media sosial itu berdampak dalam pengambilan keputusan pembuatan berita dalam multiplatform itu sendiri? Betul. Ini kita harus tahu tuh, kita harus melakukan analisa terhadap semua media sosial. Kalau kita bicaranya multi dampak ya, media sosial berdampak pada proses pengambilan keputusan. Kenapa saya harus menggunakan TikTok? Kenapa saya harus punya TikTok? Kenapa saya harus punya Instagram Tribun Bogor? Tentu itu berdasarkan analisa. Tentu berdasarkan database yang kita
lakukan inventarisir terhadap siapa pembaca, ya kan? Siapa pembaca Instagram. Itu menjadi penting. Sebelum kita memutuskan, kita harus punya TikTok, kita punya Instagram. Nah, kenapa pada akhirnya punya TikTok dan punya Instagram? Karena kita melihat potensi bahwa disitulah kita bisa mempublikasi, mengamplifikasi berita kita tidak hanya di media sosial, tidak hanya di media mainstream kita, tidak hanya di media online kita, tidak hanya di website kita. Kita sadar bahwa seberapa penting saat ini media online bagi pembaca generasi Z. Kalau melakukan survei, seberapa sering dia buka website, seberapa sering mereka membaca berita. Kalau toh membaca berita, dapat infonya dari mana? Ketika kita tanya, ternyata hasil survei menunjukkan generasi Z, generasi milenial itu lebih banyak mendapatkan info dari media sosial, berita-berita itu. Sehingga kita menangkap bahwa ini peluang bahwa untuk mempublikasi berita kita bisa lewat media sosial. Kenapa pada akhirnya kita fokus menggenjot sosial media kita, media sosial kita. Kita genjot TikTok sekarang sudah hampir 1,4 juta follower kita. Ya, Instagram kita di 260.000, semua sudah verified. YouTube kita 1,1 juta follower kita, dan itu menjadi potensi untuk menyebarkan informasi berita kita gitu. Dengan sebanyak itu gitu follower kita. Dengan follower sebanyak itu ya? Iya, betul. Kembali kepada pertanyaan tadi, itu akan mempengaruhi keputusan kita. Karena sering kali begini, berita yang kita publish di website kita justru tidak terlalu perform dibanding berita yang kita publish di media sosial. Sekarang lagi happening adalah tweet. 90% berita di Tribun Bogor, traffic di Tribun Bogor dihasilkan dari tweet. Ini sumbernya 90% dari tweet. Wow. 1.300. Semalam sempat nembus 3.600. Ini bukan orang baca dari website kita loh, tapi orang yang kita suggest dari tweet. Sebanyak itu. Iya, 1.300 per pengguna dalam 30 menit terakhir ini 1.300. Banyak juga ya. Keren. Ini analitik. Kenapa akhirnya kita tidak bisa melepaskan dari media sosial? Karena kita ngelihat, kamu bisa buktikan ini potensi kita. Apa beritanya? Kita juga harus menyesuaikan beritanya. Oke. Ya. Nah ini berarti ini nyambung banget sih Pak dengan pertanyaan selanjutnya dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Nah terkait itu faktor-faktor apa aja sih yang menjadi faktor penentu lah dalam pemilihan berita oleh Tribun News Bogor itu sendiri Pak? Sebelum itu nanti disajikan ke audiens itu faktor seperti apa aja Pak? Ya, sekarang gini. Pertama pasti ada news value, udah pasti lah ya. Oke. Ya, kalian belajar lah news value atau nilai-nilai berita lah ya. Penting, keterbaruan, terus kedekatan. Tapi kan tidak mungkin 10 news value kita bisa rangkum semua kan. Ya, betul banget. Kita bisa beberapa pilihan, misalkan keterbaruan, kayak sekarang gugatan cerai dari istrinya Ridwan Kamil itu kan keterbaruan, ya kan. Kedekatan, ya sosoknya dekat karena dia public figure, ya kan, penting, ya penting. Artinya tiga kategori ini masuk. Nah, setelah kita tahu nih dari sebuah momen, dari sebuah isu besar, isu besarnya soal apa nih? Kalau kayak kemarin, isu besarnya kan ngomongin soal bencana di Sumatera dan Aceh. Yes. Nah, Bogor masuk nggak di situ? Ikut kita di situ. Kita nggak bisa menghilangkan, oh itu biarin aja Tribun Padang lah. Tribun Medan atau enggak Sabi aja lah yang main. Nggak bisa. Loh, emangnya di Tribun Bogor nggak ada orang Padang juga sebagai pembacanya? Emang di Tribun Bogor nggak ada orang Medan juga yang butuh informasi? Emang di Bogor tidak ada orang Padang yang kayak kalian nih tinggal seperti ini? Kan gitu. Gimana caranya ya? Strategi apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita tidak bisa sedalam dengan kayak Tribun Medan atau Tribun Padang. Tidak bisa sedalam itu beritanya, yang mereka memang menurunkan pasukan di sana. Bogor hanya melihat aja dari sisi apa yang kita bisa ambil. Strategi apa kita bisa ambil? Strategi sisi-sisi lain yang kita ambil.
Jadi ketika misalkan peristiwanya di sini, kita keliling di sininya. Apa yang kita angkat? Berita human interest-nya, berita soal kelaparannya, berita soal penyelamatannya, bukan berita berapa ribu korban, proses pencarian Basarnas, proses pencarian BNPB, karena itu sudah pasti ranahnya Tribun Medan, ranahnya Tribun Padang, ranahnya Serambi Indonesia, atau ranahnya Kompas. Berita menariknya, detik-detik seorang bapak selamat. Oke, melihat angle lain ya, dari angle lainnya. Kita harus bisa berkaca dari itu. Produk yang tidak dibuat oleh media lain, itu yang kita ambil. Ngambil peluangnya di situ tuh ya. Peluangnya di situ. Nah, baik. Berarti kalau secara apa ya, di dunia jurnalistik multiplatform ini, batasan etikanya itu seperti apa, Pak? Secara etika yang harus kita patuhi nih. Oh, kalau ini boleh nih kita angkat isu ini. Kalau ini nih, nanti dulu deh. Nah, gitu itu seperti apa, Pak? Saya mau dapat gambaran. Tetap mengacu pada kode etik jurnalistik. Itu apapun argumennya, apapun beritanya tetap harus mengacu kepada kode etik jurnalistik. Nah, pertanyaannya kan ini, apa boleh kita mengadopsi dari postingan orang? Postingan dari seseorang. Nah, dalam kode etik jurnalistik, dalam kode etik jurnalistik yang dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Pers nomor 12 ya, tahun 99. Ada klausal yang menyatakan bahwa postingan di media sosial setelah lebih dari 1 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam itu menjadi ranah publik. Tapi tetap kita harus mengacu kepada keberimbangan. Artinya bahwa ketika kita mengambil postingan punya Atalia misal, si wartawan atau si penulis wajib melakukan konfirmasi atau izin setidaknya dengan mendm disclaimer kita, mendm pemilik akun untuk kita menggunakan postingan itu wajib dilakukan. Harus dia balas atau ya udah kita DM aja ngasih tahu info. Artinya iya, terlepas dia membalas atau tidak, kita sudah melakukan upaya disclaimer bahwa nanti dia membalasnya. Kan gini Mas, dunia media online adalah dunia persaingan. Kita nggak bisa pungkiri. Ketika kita mengacu kepada kode etik jurnalistik, kita akan memberitakan soal Atalia dan Ridwan Kamil seminggu kemudian. Udah ketinggalan. Iya, baru bisa. Ini menjadi sebenarnya debatable. Kita memburu kecepatan atau memburu keabsahan atau kevalidan. Tapi ketika kita menyajikan berdasarkan info-info yang valid, meskipun belum ada konfirmasi dari pihak yang valid, tapi kita sudah melakukan konfirmasi dan itu belum direspon, itu sudah menjadi itu dunia digital, dunia media online. Beda dengan media cetak. Ketika media cetak dulu koran, masa tunggunya lama, Mas. Cetak baru bisa koran itu baru dicetak jam 12 malam. Jurnalis punya waktu hampir 12 jam untuk melakukan konfirmasi. Bagaimana keabsahan kalau kita mengambil postingan di siapapun? Kita harus mengetahui dulu, ini akun resmi apa bukan ya? Akun resmi yang bersangkutan apa bukan? Ini punya Ridwan Kamil atau punya Atalia ya? Harus ada fact checking. Oke. Penulis harus melakukan pengecekan, ini benar nggak punya dia. Jangan fake akun. User membutuhkan informasi secepat mungkin. Itu satu. Kedua, kita bicara eksistensi dari sebuah media. Ya. Ketika berita kita terlambat, tidak ada yang baca, terus kita mau mengatakan, tapi kita paling lengkap loh. Tapi nggak ada yang baca. Karena orang sudah baca di tempat yang lain. Tidak bisa menjadi klarifikasi bahwa kita media yang paling baik gitu. Karena ini kita bicara media, kita bicara informasi, kita bicara bisnis. Ketika bisnis kita baik, perusahaan kita sehat. Kan dalam sejauh ini kan berarti udah jauh banget ya Pak. Pasti ada kekurangan dan juga kelebihan yang dirasakan. Nah, kalau boleh tahu, kira-kira apa saja sih Pak kekurangan dan kelebihan yang dirasakan dalam Tribun News ini sendiri dalam membuat media multiplatform? Kekurangan dan kelebihan. Iya. Kelebihan kita punya pengaruh.
pemangku kebijakan. Kita punya pengaruh terhadap psikografi kita. Kita punya pengaruh terhadap warga Bogor. Kita pengaruh terhadap pimpinan-pimpinan daerah di Bogor, di pemerintah daerah, baik di kepolisian, TNI, segala macam. Kita punya pengaruh. Kita punya pengaruh terhadap warga. Ketika warga komplain datangnya ke kita. Ketika warga kesal dengan Pemdanya datang ke kita. Ketika warga mau protes soal ini, dia curhat sama kita. Itu pengaruh. Bahwa kelebihan kita ada. Kelebihan kita adalah Tribun Bogor ini memang menjadi bagian bagi warga Bogor, gitu loh. Ketika setiap hari kita di DM orang dibanjiri oleh keluhan-keluhan, DM Instagram, DM TikTok, dibanjiri, Pak jalan kita rusak Pak, udah nggak pernah diperbaikin, Pak ini Pak ada kasus ini Pak ini ada. Artinya bahwa kita punya pengaruh terhadap user experience. Cuma kekurangan kita adalah untuk Tribun sendiri ya, kita bicara internal. Kita tidak bisa menjangkau semua wilayah. Kenapa? Karena kekurangan SDM. Kita punya manpower di lapangan cuma 3. Kabupaten Bogor aja ada 40 kabupaten. 40 kecamatan. Kota Bogor ada 6 kecamatan. Artinya 46 kecamatan. 46 kecamatan harus dibagi 3 orang. Dan itu nggak tercover. Artinya bahwa informasi yang menyeluruh dari seluruh kota Bogor itu seringkali kita tidak tercover, tidak semua tercover. Itu kekurangan kita. Kita sadari itu. Pertanyaan Mas Jimmy atau Mbak Nat, ya tambah aja Bang, kan gampang. Itu sesimpel itu emang tambah orang. Tapi apakah kami bisa menggaji orang itu? Ketika kami menambah dunia media online, dunia digital, dunia online sekarang itu bukan dunia online 10 atau 15 tahun yang lalu. Sekarang itu ada hampir 50.000 media online. Banyak banget ya. Seluruh Indonesia 50.000 dan terbanyak di Asia Tenggara. Dan semua mencari uang di situ. Iya. Dengan semua karakternya, dengan semua problemnya di situ. Tidak mudah untuk menjadikan media yang eksis. Tidak mudah untuk menjadikan media yang diverifikasi Dewan Pers. Tribun Bogor salah satu media di Bogor yang sudah terverifikasi dengan pers. Dan kami butuh hampir 2 tahun untuk bisa terverifikasi. Kenapa? Syaratnya banyak. Kita bersaing dengan media-media Yang banyak tadi ya. Oke, siap Pak. Makasih banyak Pak ya info yang disampaikan, sangat membuat ya Nambah insight-nya insight juga. keren banget lah gitu ya. Nah, gitu mungkin dari wawancara kita di pagi hari ini, Masya Allah dengan Pak Widi ya, kita dapat insight yang keren banget di pagi kali ini. Semoga ini bisa jadi kebaikan juga untuk kita semua. Dan sampai jumpa lagi, semoga kita bisa ngobrol lebih banyak lagi nih ke depannya Pak ya. Oke, baik kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya kita telah wawancara di Tribun News bersama Pak Widi sebagai manajer kreator. Banyak banget insight menarik yang kita dapatkan terkait jurnalistik multiplatform. Nah, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan video kita. See you next time.